Coba bayangin, detik ini juga pas jempol lu lagi asik nge-scroll video ini, tiba-tiba koneksi internet di seluruh bumi mati total. Bukan cuma wifi kosan lu yang bapuk, bukan cuma provider lu yang ngajak berantem, tapi seluruh planet bumi literally offline. Kira-kira apa yang bakal terjadi dalam 24 jam pertama? Apakah kita bakal balik ke zaman purba atau malah saling sikut demi sebotol boba? Yuk kita bahas. Kepanikan lokal dimulai dari kamar lu. Lu bakal ngira HP lu rusak, kuota lu habis. Terus refleks restart HP 3 kali, nyala matiin airplane mode, dan cabut ke minimarket buat beli kuota. Lu mulai gedor-gedor tembok kamar sebelah. Bre, wifi mati ya? Tapi di luar sana, kekacauan yang jauh lebih horor lagi terjadi. Infrastruktur digital runtuh seketika. Lu yang lagi nongkrong di cafe gokil bakal keringat dingin pas mau bayar. Kris dead, ATM error, transaksi gagal, kartu kredit banned. Ingat ya guys, sebagian besar uang di dunia saat ini tuh wujudnya cuma angka-angka digital di server bank, bukan uang kertas di dompet kulit lo. Pas internet mati, dompet digital lu cuma jadi hiasan piksel tanpa guna. Driver ojol dan taksi online mendadak jadi pengangguran massal. Orang-orang yang lagi naik pesawat atau nyetir di kota besar mulai linglung gara-gara GPS kehilangan koordinat data. Pilot dan petugas lalu lintas udara mendadak mode hardcore survival karena harus koordinasi manual via radio penerbangan. Masuk hari berikutnya, efek dominonya makin nggak ngotak. Bursa saham global runtuh. Perdagangan internasional stop total. Kenapa? Karena rantai pasok alias supply chain modern itu pakainya sistem just-in-time berbasis software online. Supermarket dan restoran nggak bisa pesan stok baru. Dalam 3-5 hari, rak-rak minimarket bakal kosong melompong. Panic buying melanda. Orang-orang baru sadar saldo rekening jutaan rupiah kalah bernilai dibanding 1 dus mie instan sama beras. Gimana dengan listrik dan air? Nah ini, banyak pembangkit listrik dan jaringan air bersih itu dikontrol pakai sistem otomatis yang namanya SCADA. Kalau sistem kontrolnya kehilangan sinkronisasi jaringan internal atau remote data, power grid bakal shutdown bertahap. Kegelapan merayap di mana-mana. Satu-satunya sumber informasi cuma dari saluran radio AM/FM tua atau HT walkie-talkie. Telepon kabel rumah zaman dulu yang peninggalan kakek lu mendadak jadi barang langka paling dicari. Selamat datang di era 80-an. Masuki bulan pertama, peradaban manusia dipaksa time travel mundur secara instan ke era 1980-an atau 90-an. Secara psikologis, wah ini wahyu banget. Gelombang kecemasan massal dan FOMO ultra level bakal melanda. Bayangin anak-anak TikTokers atau IG story addict yang kena withdrawal syndrome gara-gara nggak bisa update status. Tapi uniknya, manusia bakal dipaksa berinteraksi fisik lagi. Lapangan komplek bakal rame. Orang-orang ngobrol langsung di pos ronda. Dan PDKT balik ke era surat-suratan atau ketemuan langsung tanpa janjian via WA. Berapa rugi ekonominya? Secara statistik, lembaga riset NetBlocks mencatat kalau internet mati total secara global cuma dalam 1 hari aja, kerugian ekonomi dunia diperkirakan mencapai lebih dari 50 miliar US dollar alias nyaris 800 triliun rupiah per hari. Kalau dikonversi ke MBG setara dengan 5,5 tahun MBG. Bayangin kalau matinya sebulan, ekonomi dunia kelimpungan setengah mati. Tapi, seberapa mungkin hal ini terjadi? Nah, tenang dulu, jangan langsung panik beli sembako buat disimpan di bunker. Walaupun kelihatannya mustahil, potensi internet mati global itu ada. Pertama, ancaman dari luar angkasa, badai matahari ekstrim atau Carrington Event. Kalau radiasi elektromagnetik raksasa dari matahari menghantam bumi, satelit dan jaringan listrik bisa gosong seketika. Kedua, masalah fisik. Lu tahu nggak, 99% lalu lintas data internet dunia itu lewat kabel serat optik bawah laut, bukan satelit. Kalau ada gempa bumi tektonik dahsyat di dasar laut atau sabotase kabel utama secara bersamaan, dunia langsung offline. Internet emang cuma alat yang kita bikin beberapa dekade lalu, tapi gila ya, tanpa kita sadari, kita udah menggantungkan seluruh peradaban manusia modern di atas kabel-kabel tipis itu. Kalau misalkan besok pagi lu bangun tidur internet beneran mati total, apa hal pertama yang paling lu kangenin dari dunia digital? Apakah game favorit lu, stalking doi, atau nontonin video sekilas wedding? Tulis jawaban kocak lu di kolom komentar. Jangan lupa like, share ke teman lu yang gak bisa hidup tanpa wifi, dan subscribe biar gak ketinggalan edukasi seru lain.